Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasilah Fatihah mulai Nabi sampai Niki Al-Fatihah khusus damel Kanjeng Nabi Muhammad Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang lagi maha penyayang. Alhamdu adapun segala puji ialah lillahi miliknya Allah Rabbil alamina yang menguasai alam semesta. Wassalat dan semoga tetap memberi rahmat siapa Allah ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin Nabi Muhammad sebagai nabi wa alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad at-tahirina yang disucikan semua wa sahabatihi dan sahabatnya Kanjeng Nabi ajma'ina semuanya. Qala sudah berkata siapa Al-Qadhi Abu Syuja'in nyatanya Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad nyatanya Ahmad bin Husaini putranya Bapak Husain bin Ahmada putranya Bapak Ahmad Al-Asfahaniyu yang berada di daerah Asfahani daerah yang namanya Asfahani. Berarti Bapak Ahmad ini orang Asfahani. Rahimahu mudah-mudahan memberi rahmat kepada Abu Syuja'. Siapa Allah Ta'ala halimahur sinten Allah. Sa'alani meminta kepadaku. Aku maksudnya ini Abu Syuja'. Sa'alani meminta kepadaku, aku Abu Syuja'. Siapa yang meminta? Ba'dul asdiqai, sebagian teman. Hafizahum melindungi, menjaga kepada sebagian teman. Siapa Allah Ta'ala halimahur sinten Allah. Teman Abu Syuja' ini meminta an a'mala untuk mengarang muhtasaron kepada ringkasan. An a'mala untuk mengarang siapa saya muhtasaron kepada ringkasan fil fikhi di dalam ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i atas madhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi adamun rahmatnya Allah Ta'ala halimahul sinten Allah ialah alaihi atas Imam Syafi'i waridwanuhu dan ridhonya Allah atas Imam Syafi'i. Jadi Imam siapa Abu Syuja' ini diminta teman-temannya, sebagian temannya untuk mengarang ringkasan madhab Syafi'i di dalam ilmu fikih. Fi hoyatil ikhtisari di dalam maksimal ringkasan, wa nihayatil ijazi dan pendeknya ringkasan. Jadi temannya Abu Syuja' ini minta ringkasan dari mazhab Imam Syafi'i yang sangat-sangat ringkas sekali. Jadi ini nanti kitab
kitab yang dikarang Imam Abu Syuja ini yang kita baca ini merupakan kitab yang sangat ringkas. Jadi permasalahan-permasalahan yang sangat ribet, yang sangat rumit tidak akan dibahas di kitab ini karena ini sangat ringkas. Kalau istilahnya matematika itu dasarnya matematika itu yang dipelajari adalah perkalian, pertambahan, pembagian, dan pengurangan. Itu yang akan dipelajari. Tidak sampai trigonometri, kalau yang SMA ada integral, enggak sampai ke situ. Kalau kita bahas di matematika. Nah, ini kalau dibahas kitab fikih, ini dasar-dasarnya saja, tidak sampai detail, enggak sampai. Kenapa temannya Abu Syuja ini minta ringkasan ilmu fikih? Nah, ini alasannya. Liyak urubah, agar dekat alal muta'allimi atas pelajar apa? Darsuhu mempelajari ringkasan fikih maksudnya. Wayashula, dan agar mudah alal mubtadi atas pemula apa? Hifdhuhu menghafalkan ringkasan ini. Ya. Jadi ringkas agar pelajar mudah mempelajari, agar yang pemula, kita yang sebagai pemula mudah mencerna, memahami. Ya, itu tujuannya teman-temannya agar Abu Syuja ini mengarang ringkasan kitab fikih. Wa an uktsira, dan agar memperbanyak siapa saya fihi di dalam ringkasan minat taqsimati di dalam minat taqsimati dari pembagian wa hasril khisali, dan membatasi beberapa pekerti. Jadi nanti banyak bab, tetapi dibatasi hanya sekedar dasar-dasarnya saja. Banyak babnya nanti. Yaitu karena ringkasan tidak terlalu detail nanti pembahasannya, tidak sampai pembahasan yang sangat rumit, enggak sampai. Fa'ajabtuhu, maka mengabulkan siapa saya kepada teman ba'dul asdiqa ila dzalika atas permintaan tersebut. Jadi Abu Syuja ini mengabulkan permintaan dari temannya tersebut. Thaliban, hale berharap, litsawabi, untuk pahala. Rohiban, hale mengharapkan, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, hale maurusinten Allah, fit taufiqi, di dalam taufik, lissawabi, untuk kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, alama yasha'u, atas sesuatu yasha'u, berkehendak siapa Allah, kepada ma ialah qadirun, maha menentukan. Wa bi'ibadihi, dan ialah dengan hambanya, latifun, adapun lembut, khabirun, maha mengetahui. Nah, itu merupakan pembukaan. Jadi kitab ini dikarang oleh Abu Syuja atas permintaan teman-temannya Abu Syuja, disuruh meringkas ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Namanya ringkasan, jadi nanti ini hanya dasar-dasarnya ilmu fikih, tidak sampai menjelaskan secara detail tentang ilmu fikih. Kita lanjut. Kitabut Thaharati. Adapun ini ialah menjelaskan tentang sesuci, bersesuci. Al-miyahu, adapun beberapa air, beberapa air, ya juzu yang boleh biha dengan beberapa air. Apa yang boleh? At-tathiru, bersesuci. Ialah sab'u miyahin, 7 macam air. Jadi ada 7 macam air yang boleh untuk bersesuci.
Nyatanya yang pertama, ma'us samai, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan yang nomor 2, air laut. Dan yang nomor 3, wa ma'un nahri, air sungai. Nomor 4, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nomor 5, wa ma'ul aini, air sumber. Nomor 6, wa ma'ul talji, air salju. Nomor 7, wa ma'ul barodi, air embun. Jadi air yang boleh untuk bersuci itu berasal dari langit ada 3, berasal dari bumi ada 4. Yang dari langit itu adalah air hujan, air salju, air embun, ada 3. Yang berasal dari bumi ada 4. Air sumur, air sungai, air sumber, dan air laut. 3 di langit, 4 di bumi. Hasilnya ada 7. Itu yang boleh untuk bersesuci. Tsummal miyau, kemudian adapun beberapa air, ialah ala arba'ati aqsamin, atas 4 pembagian. Jadi air ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tohirun, suci, mutohirun, yang mencucikan, ghairu makruhin, yang tidak makruh. Yang pertama, air suci mensucikan, tidak makruh. Wahwa, adapun air tersebut ialah al-ma'u, air, al-mutlaqu, mutlak, air mutlak. Ya, air mutlak itu contohnya ya air hujan tadi itu mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Air sumur mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Air laut mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air mutlak. Yang kedua, wa thahirun, suci, mutahhirun, mensucikan, makruhun, yang makruh. Wahwa, adapun air suci mensucikan tapi makruh ialah al-ma'ul musyammasu, al-ma'u, air, al-musyammasu, yang dipanaskan. Yang kedua ini adalah air makruh apabila untuk bersuci, yaitu air yang dipanaskan. Air yang kena terik matahari itu kan panas. Nah, kalau dibuat bersuci itu makruh. Bisa suci tapi makruh. Yang ketiga, wa thahirun, suci, ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Nah, ini ada 2. Air suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 2. Wahwa, adapun air suci tapi tidak mensucikan ialah al-ma'u, air, al-musta'malu, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersesuci, itu air mustakmal. Air mustakmal hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua, al-mutaghayyiru, berubah, bima, sebab sesuatu atau sebab benda, kholatohu, yang mencampuri apa mahu kepada air, minat tohiroti, nyatanya dari benda yang suci. Nah, yang kedua ini adalah air yang kemasukan benda yang suci. Contohnya air sumur diambil dalam wadah, kemudian dituangkan atau dicampur dengan teh. Teh itu suci. Nah, ketika air itu berubah warna, maka air tersebut dikatakan suci tapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutahhir. Ada air ngambil di laut, diambil suci mutlak, tapi dituangkan atau diberi dengan kopi, berubah warnanya, maka air tersebut menjadi suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Mutahhir. Itu pembagian yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wa ma'un, dan air, najisun, yang najis. Nah,
ini adalah air yang najis. Wa huwa adapun air yang najis ialah alladzi air halat yang masuk fihi di dalam air apa najasatun najis. Wa huwa adapun air ialah dunal qulataini kurang dari 2 kulah. Au kana atau ada apa air ialah qulataini 2 kulah fatawayyaro maka berubah apa air. Nah, yang sekarang adalah air najis. Gimana air najis ini tidak bisa mensucikan, namanya juga air najis. Air najis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, air kurang dari 2 kulah, kemasukan najis, kotoran cecak atau kotoran ayam. Nah, air ini akan berubah menjadi najis. Kalau air ini kurang dari 2 kulah. Ini yang pertama. Yang kedua, airnya lebih dari 2 kulah. Tetapi kemasukan najis, kemasukan kotoran ayam, dan air ini berubah dalam baunya. Nah, ini hukumnya najis. Atau berubah warnanya. Air ini berubah menjadi najis. Terus 2 kulah itu seperti apa? Nah, ini sekarang. Wal ulatani adapun 2 kulah ialah khamsumi'ati ritlin Baghdadi. 500 kati ukuran Baghdad. Takriban perkiraannya fil asohi hale di dalam kaul yang paling soheh. Nah, di sini ada catatan 2 kulah itu kan 500 kati ukuran Baghdad. Nah, kalau di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini kaul yang paling bagus ya. Di sini 62,4 cm kubik. Nah, jadi diperkirakan 63 lah paling aman. Yang aman itu 63 cm, panjangnya 63 cm, lebarnya 63 cm, tingginya 63 cm. Itu dikatakan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu yang dikatakan 2 kulah. 63 cm, panjang, lebar, tinggi. Itu 2 kulah. Sebenarnya 62,4, tapi biar aman 63. Nah, lebih hati-hati. Tapi ada pendapatnya Imam Nawawi. Ini 55,9 cm, kira-kira 56 lah. Ini paling rendah ini. Tapi yang paling kaul yang paling bagus itu adalah 62,4 atau 63 kubik. Lanjut. Sekarang faslun, adapun ini ialah pasal suci. Wajulutul maitati. Wajulutul maitati, adapun kulit bangkai ialah tatuhuru bisa suci biddabai. Wajulutul maitati, adapun kulit bangkai ialah tatuhuru bisa suci apa kulit bangkai biddabai sebab disamak illa jiladal kalbi kecuali kulit anjing, wal khinziri dan kulit babi, wama dan hewan tawallada yang lahir apa hewan min huma dari anjing atau babi, au min ahadihima atau dari salah satu dari anjing atau babi. Wa admul maitati, dan adapun tulangnya mayit, wa sya'ruha, dan rambutnya mayit ialah najisun najis illal adamiyah, kecuali anak Adam atau manusia. Sekarang kaifiahnya anu itu apa? Jilid
Nyamak. Nyamak. Nyamak ini dikasih bahan kapur itu, disamak. Ya ini kalau hewan-hewan yang yang tidak halal ya, kalau sapi disembelih itu nggak usah disamak. Kambing yang sudah disembelih itu nggak usah disamak. Kalau sudah mati bisa disamak. Ini untuk bangkai yang bangkai ular atau macam itu bisa suci dengan disamak. Untuk pergunakan pakaian. Ya, buaya itu bisa disamak, kan najis. Sapi kalau matinya tidak disembelih kan najis. Nah, itu bisa suci dengan disamak. Kecuali kulitnya babi sama anjing, ini nggak bisa disamak. Atau yang lahir dari babi dan anjing atau salah satunya. Nah, ini apa mungkin bisa terjadi lahir hewan yang lahir dari umpama ada kambing itu nanti kalau asu kambing dilanggar, mas, kemudian dikawini oleh itu najis ya. Sebenarnya itu kalau di fikihnya ya najis, tetapi menurut sains itu tidak mungkin karena kambing sama anjing itu kan gennya berbeda. Walaupun nanti bersetubuh tetap nggak bisa melahirkan. Nah ini nanti persoalannya nanti ke sains. Sains itu ada istilah bayi tabung. Pernah dengar bayi tabung? Bayi tabung itu spermanya sama sel telurnya orang itu berbeda dan ditanamkan ke orang lain. Jadi sel sperma atau ovariumnya itu orang yang mengandung itu tidak memiliki. Contohnya A mengandung. Lah kalau di barat itu malah kasusnya malah parah itu. Ibunya mengandung cucunya. Jadi seorang ibu mengandung cucunya itu ada. Jadi anak perempuannya itu mungkin rahimnya atau nggak bisa mengandung. Lah ovariumnya sama sel spermanya suami dijadikan satu dan dimasukkan ke ibunya. Nah itu kalau ilmu pengetahuan bisa. Mungkin bisa kita teruskan besok. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.